Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke. Ibu guru pertama-tama mau bertanya dulu. Semua sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Betul, semua sudah pada sarapan? Sudah, Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau gitu berikutnya Ibu guru mau mengecek dulu kalian punya perasaan hari ini bagaimana? Ya? Apakah ada bahagia? Ada yang masih sedih? Marah? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, untuk kelancaran kita punya kegiatan di pagi hari ini, Ibu guru kita ketua kelas mana angkat tangan? Oke, ketua kelas untuk memimpin doa untuk kita memulai kegiatan kita. Silakan. Untuk seluruhnya dipersiapkan. Buku teman-teman sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama berdoa dimulai. Berdoa selesai, kepada para guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para guru. Oke, baik, selamat pagi. Oke, ketua kelas, Ibu guru mau mengisi kehadiran kita dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Boy, ada keterangan? Tidak. Kalau Glenn? Oh, izin. Oke, baik. Oke, baik. Perhatian ke depan anak-anak. Ibu guru ingin menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri anak-anak tercinta dengan cara kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Ibu guru mau minta kesediaan salah satu siswa untuk menjadi dosen. Siapa bisa? Oke, boleh, silakan. Iya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, silakan dulu. Oke, terima kasih Dirjen. Oke, sebelum kita mulai tadi pagi hari ini, Ibu guru mau mengecek kesiapan awal kalian dulu ya. Dengan cara kita akan memainkan sebuah quiz game, ya. Caranya, jika ada yang tahu jawabannya, langsung acungkan tangan, nanti Ibu guru tunjuk baru maju ke depan untuk sentuh layar. Bisa? Paham tak? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Are you ready? Oke. Ada yang bisa? Angkat tangan. Banyak ya. Kalau begitu, yang pertama saja angkat tangan tadi siapa? Siapa yang pertama angkat tangan tadi? Guru Diva ya? Oke, silakan Diva. Oke, congratulations.
berikutnya ya. Oke, yang kedua. Baca dulu. Ada yang bisa? Oh, yang pertama, Kakak ini dia. Oke, silakan Nak. Oke, congratulations. Mari kita sama-sama tepuk hebat untuk teman kita semua dulu. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Semua hebat. Hebat. Oke. Oke, anak-anak, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari itu pasti kita ditemukan dengan berbagai macam masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ibu guru pun pernah mengalami, anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng juga pun pernah mengalami masalah apapun itu pasti pernah mengalami ya. Bagaimana kalian menyelesaikannya? Apakah lari dari masalah tersebut ataukah menghadapinya dan mencari solusi? Iya, harus menghadapi untuk kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kita lari dari masalah tersebut, nanti masalah itu semakin membesar, semakin besar lagi masalahnya, ya. Jadi ketika ada masalah, kita cari solusi untuk segera selesaikan, ya. Nah, apabila kalian menghadapi permasalahan tetapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan, ya, hal itu karena kamu tidak tahu bagaimana cara berpikirnya dan dari mana mulainya untuk kita menyelesaikan masalah tersebut, ya. Ya, karena kebanyakan itu kalau kita mau menyelesaikan masalah, ya, yang pertama itu karena kamu tidak tahu kita mau mulai dari mana, ya. Jadi kalau dalam mata pelajaran dalam kesempatan kali ini, ibu guru akan menjelaskan ya materi yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang kalian nanti dapat menggunakan pemecahan masalah ini untuk masalah yang pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu hari ini ibu akan membawakan materi tentang berpikir komputasi, ya. Nah, apa itu berpikir komputasi? Nanti sebentar ibu guru jelaskan, ya. Oke. Nah, ibu guru harapkan setelah kita mempelajari materi dari pagi hari ini, ya, dengan menggunakan model TBL dan media board game, ibu guru harapkan kalian dapat memahami metode berpikir komputasi, ya, kemudian memahami konsep berpikir komputasi serta menerapkan metode berpikir komputasi melalui permainan papan atau board game, ya. Ya, setelah ini ibu guru harapkan kalian sudah paham apa itu konsep berpikir komputasi, ya, tujuannya untuk bagaimana cara kita mencari solusi yang sederhana untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian bagaimana kalian memahami metode berpikir komputasi yaitu komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, kemudian diharapkan juga kalian akan menerapkan metode dekomposisi sampai algoritma itu dalam sebuah permainan papan atau board game, ya. Pasti dalam kalian punya benak berpikir begini, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari materi ini dalam kita punya kehidupan sehari-hari? Pasti ada berpikiran begitu, ya. Banyak anak-anak. Kenapa banyak? Karena masalah yang kita hadapi ini bukan hanya satu saja, tetapi banyak. Jadi salah satu manfaat daripada kita mempelajari materi berpikir komputasional ini yaitu dapat membantu memecahkan masalah melalui cara-cara sederhana. Kalau misalnya ini ada masalah paling besar, nah bagaimana
cara kita menggunakan berpikir komputasional itu untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara sederhana. Kemudian juga dapat memecahkan masalah saya terlambat ke sekolah. Kalau saya terlambat ke sekolah itu kan sebuah masalah juga toh. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat time schedule atau waktu kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Misalnya saya bangun minggu kemarin itu saya terlambat, ya saya terlambat hampir tiap hari. Nah, bagaimana cara kita merubah? Yaitu pikir komputasi, berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara dibuat time schedule atau pengelolaan waktu. Jam sekian saya bangun, saya sarapan, saya berdoa dan lain-lain. Contoh misal seperti itu ya. Oke. Sebelum Ibu lanjut ke kegiatan kita yang berikutnya, minta kita semua berdiri dulu. Kita melakukan ice breathing ya, supaya kita semangat. Oke, ice breathing ini pakai nada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Oke, bisa ya? Oke, coba kita sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Ayo kita berpikir komputasional. Pecah masalah jadi bagian kecil. Ayo cari polanya, buat langkah-langkahnya, lalu temukan solusi yang mudah. Ayo kita berpikir komputasional. Pecah masalah jadi bagian kecil. Ayo cari polanya, buat langkah-langkahnya, lalu temukan solusi yang mudah. Oke, luar biasa. Duduk, silakan duduk. Oke, sekarang Ibu minta perhatian ke depan. Ya. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti ya. Oke. Apa itu berpikir komputasi? Ya, berpikir komputasi atau computational thinking. Kalau itu dalam bahasa Inggris ya, kalau bahasa Indonesia itu namanya berpikir komputasi. Yang mana proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Ya. Jadi komputasional ada ini untuk bagaimana cara kita bisa memecahkan masalah yang besar, ya, menjadi bagian-bagian yang kecil yang efisien, tak? Oke. Kemudian, ya, berpikir komputasi itu dia mempunyai peranan yang sangat paling penting karena tidak hanya digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, namun dapat digunakan dalam penyelesaian masalah pada semua disiplin ilmu, baik itu matematika, IPA, IPS, agama, pendidikan Pancasila, ya banyak. Jadi dia saling keterkaitan ya. Jadi semua mata pelajaran bisa menerapkan berpikir komputasi, ya. Kemudian berpikir komputasi itu dia juga dapat melatih bagaimana kalian terbiasa dalam berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Nah, ada beberapa penemuan dengan cara berpikir komputasi. Yang pertama, kalkulator, ya. Kenapa kalkulator sampai bisa? Kasih. Kenapa kalkulator jadi sebuah solusi untuk kita menyelesaikan sebuah masalah? Iya, berbagi informasi dengan cepat. Pertama Ibu pertanyaan ke kalkulator. Pertama kalkulator dulu. Kenapa sampai kalkulator? Dia mempermudah kita dalam menghitung. Kalau kita tulis pakai manual kan lama, kalau pakai kalkulator kan berarti dia efisien, dia tidak memakan waktu. Kemudian ada
ada juga pembayaran online. Sekarang ini kalau dulu ibu guru dong ibu, ya. Kalau ibu guru mau kirim uang ke ibu guru waktu ibu guru masih kuliah, itu beliau mesti ke kota lagi, mesti ke bank lagi transfer uang dan lain-lain. Tapi sekarang sudah bisa pembayaran online bisa. Sekarang melalui m-banking saja. Ataukah sekarang begini kita bisa belanja yang dulu kita mesti ke pasar untuk belanja, sekarang sudah dipermudah dengan cara belanja online. Tidak lagi menunggu barang datang baru bayar, tetapi bisa langsung membayar tanpa kita bergerak lagi. Langsung saja duduk di tempat langsung bayar, melalui online. Nah, ada juga belajar online. Ya, ada juga belajar online. Kalian bisa belajar secara mandiri menggunakan YouTube, Google, dan lain-lain ya. Kemudian berbagi informasi dengan cepat. Dulu itu masih pakai koran, kita tinggal jadwal untuk berita itu ditayangkan jam 10 sekian. Ya, sekarang sudah gampang. Informasinya sudah gampang. Hari ini ketik dulu di tempat, ketik mau sampaikan pesan ke ibu guru, tinggal dulu di tempat saja lalu ketik saja lewat WA ataukah biasa sekalian itu sampaikan pesan lewat messenger, pesan messenger itu tahu yang di apa tuh Facebook ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah dalam berpikir komputasi ya, dia memiliki beberapa model, yaitu ada 4 model berpikir komputasi. Yang pertama yaitu dekomposisi, pengenalan, algoritma, dan abstraksi. Ya, alurnya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Ya, kalau dekomposisi itu artinya memecahkan atau membagi masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil untuk bisa diselesaikan atau bisa dikerjakan. Jadi masalah yang besar itu dengan penerapan konsep dekomposisi ini, kita membagi masalah-masalah itu menjadi bagian-bagian kecil, bagian-bagian yang sederhana. Kemudian selain dekomposisi ada lagi pengenalan pola. Kalau pengenalan pola ini yang mana kita dapat memahami pola kesamaan dalam masalah atau data. Kita lihat yang secara yang berulang-ulang. Kalau berulang-ulang ini nanti ibu guru masih coba ya, nanti guru jelaskan. Oke, berikutnya abstraksi. Ya, abstraksi ini yang mana mengembangkan langkah-langkah atau aturan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Lebih sederhananya begini anak-anak. Abstraksi itu dia memilih bagian-bagian yang penting saja, ya, bagian-bagian cari poin-poin yang penting saja, ya. Nanti guru kasih contohnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya algoritma. Algoritma itu mengidentifikasi informasi yang penting. Mohon maaf, ya. Kalau ini algoritma itu mengembangkan langkah-langkah atau aturan yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan abstrak itu mengidentifikasi informasi yang penting-penting, kemudian mengabaikan yang tidak penting-penting, begitu ya. Oke, sekarang ibu guru menjelaskan contoh-contoh 4 model berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misal masalah mencuci pakaian. Siapa di sini pernah mencuci? Iya, ibu guru yakin laki-laki juga pernah. Oke. Nah, kalau masalah besar ini kan membersihkan pakaian. Ini masalah ya? Iya, ini masalah yaitu membersihkan pakaian. Nah, bagaimana cara kita mencari solusi supaya pakaian itu cepat kering ya, supaya cepat kita pakai. Oke. Jadi dengan menerapkan berpikir komputasional itu di komposisi atau apa tadi itu
memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Iya, coba bisa begini. Yang pertama yang kita lakukan adalah memilah pakaian. Ya, misalnya, oh pakaian kotor ini pakaian bersih. Oh kita mau cuci pakaian kotor ini. Ini dulu pakaian kotor. Misalnya, berikutnya apa yang lagi kita butuhkan? Alat dan bahan. Kita menyiapkan ember, alat cuci, mesin cuci, misalnya ada deterjen, ya, ada pewangi, iya, ini itu sudah termasuk deterjen, ya. Oke. Kemudian kita buat lagi prosedur mencuci, ya. Jadi langkah atau proses mencuci dan dari prosesnya mulai dari awal mencuci, menjemur sampai dengan seterusnya. Nah, berarti ini di komposisi ini sudah pecahkan masalah-masalah menjadi bagian-bagian kecil. Dari sini kita bisa lihat, oh ini saya sudah bagi, jadi saya mulai dari sini pertama, kemudian berikutnya sampai dengan seterusnya. Oke, itu untuk dekomposisi, membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil atau sederhana. Oke, yang berikutnya itu pengenalan pola atau ya, pengenalan pola. Kita akan mencari persamaan dan perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian, yang mana kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Di antaranya, ya, yaitu pertama, untuk mencuci maka yang perlu kita gunakan adalah air. Kemudian apa lagi kita gunakan? Deterjen. Apa lagi? Iya. Kemudian memasukkannya sabun mesin cuci. Nah, kenapa ini disebut sebagai pengenalan pola? Karena sekalipun kita mengulang kegiatan mencuci, ini tetap dipakai dan ulang-ulang kali. Nah, itu yang disebut sebagai pola. Pola itu pengulangan, kesamaan. Sekalipun itu pakaiannya tidak, tetapi ada kesamaan-kesamaan, tetap memerlukan air, tetap memerlukan deterjen, tetap memerlukan mesin cuci. Apalagi selain itu? Memerlukan apa lagi? Boleh. Ember atau loyang, ya. Kita bilas, nih, bilas pakaian pertama dulu. Kalau ambil pakaian yang lain lagi, tetap kita pakai loyang yang tadi kita pakai, misalnya ada 4 loyang. Oh ini yang pertama, ini yang pertama, basuh pertama, bilas pertama, ini kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita berulang-ulang tetap loyang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu yang disebut sebagai pola. Bisa paham ya? Nah, sekarang yang berikutnya itu abstraksi. Abstraksi itu artinya kita memilih bagian-bagian penting saja dari masalah tersebut. Kita abaikan dulu masalah-masalah yang dia terlalu meluas. Kita ambil saja bagian-bagian penting-penting saja untuk kita selesaikan. Contoh dalam kasus mencuci ini, ya, setelah menemukan pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian warna yang lain tidak akan kena kelunturan. Iya. Kayak misalnya baju seragam ini, kalau pasti cuci itu mama, papa atau kalian sendiri pasti bisa. Yang cuci pertama itu pakaianku putih. Kenapa? Iya, tidak kena warna pakaian yang lain. Kalau kena pakaian yang lain berarti itu masalah lagi. Bisa paham ya? Nah, ya. Jadi misalnya dari yang tadi kita sudah lihat, ya, kita sudah memilih pakai kotor dan lain-lain itu. Nah, sekarang kita lihat pakaian dengan tingkat kotoran normal, dia membutuhkan 15 liter deterjen, 15 liter deterjen air untuk 10 sampai 15 potong pakaian atau kurang lebih 4,5 kg.
Yang berikutnya untuk mencuci 15 sampai 25 potong, ini kan tadi 10 sampai 15 potong. Ini 15 sampai 25 potong pakaian kurang lebih 7,5 kg, membutuhkan 30 ml deterjen dan seterusnya. Pakaian dengan warna putih dicuci dengan menambahkan cairan pemutih. Jadi itulah, kita pilih saja bagian-bagian penting untuk kita selesaikan. Sampai sini paham kan? Alhamdulillah. Oke, yang berikutnya itu algoritma, ya. Algoritma itu seperti langkah-langkah untuk kita mulai melakukan atau memecahkan masalah mulai dari atas, dari awal sampai dengan akhir. Jadi sederhananya itu begitu, kan? Pemecahan kita memerlukan pemecahan dari mencuci pakaian, atau dengan kata lain dalam mencuci pakaian kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar. Ya, mulai dari memilih pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, kemudian memeras, dan yang terakhir itu sudah pasti menjemur dan Nah, itu mulai langkah-langkah mulai dari awal. Jadi dia terstruktur, ya. Dia tidak sembarang ini, ya. Dia tidak sembarang kedudukannya. Jadi dia harus terarah dan terstruktur, ya. Oke, apakah kamu masuk pakaian dalam mesin cuci lalu taruh deterjen saja begitu lalu jemur? Mulai dari dia langkah-langkah pertama dulu, apa yang kamu siapkan, mulai dari ambil pakaian kotor atau kasih masuk di dalam mesin cuci, ya. Mesin cuci itu kan pertama sudah kasih masuk air dulu, ya. Lanjut dikasih masuk deterjen, pakaian, kemudian putar, bilas sampai dengan menjemur. Setelah menjemur, melipat lagi, setelah melipat kasih masuk lagi di dalam lemari. Sampai sini bisa paham, ya? Bisa, Bu. Oke, nah untuk itu supaya kalian lebih paham lagi, ada ibu guru punya lembar kerja yang sebentar nanti kalian selesaikan dengan menerapkan berpikir komputasi dengan 4 aspek atau 4 model tadi tuh, ya. Itu komposisi, pengenalan pola, apa lagi? Abstraksi, apa lagi? Algoritma, yang biasa kita sekali. Dua. Oke. Oke, selain lembar kerjanya, ibu guru punya kartu game, ya, yaitu board game, ya, atau papan bermain, ya. Yang dia punya nama itu Kodirobi, ya. Dia punya langkah-langkah untuk kita bermain, aturan bermain ibu guru sudah tahu nih lembar kerjanya. Kalian tinggal ikut saja instruksi yang ada di dalam lembar kerja. Setelah kalian selesaikan, ya, ibu guru nanti sebentar ini ibu guru meminta beberapa kelompok maju di depan untuk membacakan masalah board game di depan kelas, papan tulis, ya. Nah, dari games yang ada itu kalian tentukan, identifikasi bagian-bagian mana yang merupakan dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian itu abstraksi, dan yang terakhir itu algoritma. Jadi ada 4 metode berpikir komputasional itu ada dalam permainan tersebut, ya. Nanti kalian tulis di lembar kerja itu, ya. Nanti sebentar kalian presentasi di depan. Paham? Iya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Oke, kerjasama, ya. Oke, silakan kerja. Oke, ini ada robotnya, ya. Terserah kalian mau pakai robot warna apa, terserah. Pakai dua saja. Oke, boleh ke semua, boleh, tergantung kalian. Nah, ada di situ kartu warna ada kartu warna hijau, artinya maju ke depan satu langkah.
dewasa. Kalau warna merah itu ada ke kanan. Kalau warna kuning adanya ke kiri. Kalian boleh membuat rute tersendiri, yang mana rute itu dari blok-blok di sini nih, yang warna abu-abu. Ya, ada petunjuk di lembar kerja kalian, silakan ikut saja instruksi yang ada di lembar kerja. Tapi jangan lupa ada pertanyaan itu kalian isi, ya. Begini. Oke, boleh. Sebentar ini kalian bermain di depan. Begini saja bermain di depan. Oke? Ini jangan sampai dirombak ya. Ini karena sebentar dipakai di dalam sini. Ini. Oke, kelompok 3. Oke, kalau gitu Ibu Guru persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil ketika kelompok mereka di depan kelas, ya. Jangan lupa apa yang kalian bermain tadi itu di kelompok kalian tunjukkan juga, atau kalian bermain juga di papan tuh. Iya, ada yang bawa robot, wasit yang bawa robot. Wasit itu orang yang suka pegang robot merah, robot kuning. Satu keluarga, sekali lagi. Oke, berarti tenang ya. Ibu Guru harap kalian perhatikan dari di depan supaya kalian tidak tenang presentasi dengan maksimal. Nah, jika ada pertanyaan sebentar boleh ditanyakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kami kelompok 3. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
permainan yang kalian telah lakukan? Hello? Jangan lebih dari itu. Dari permainan yang kalian lakukan, kira-kira bagian daripada dekomposisi itu terlihat atau tampak itu pada bagian mana? Siapa bisa jawab? Ada cerita, silakan. Oke, berdiri. Oke, luar biasa. Siapa lagi? Kan bagi-bagi dia, toh? Nah, mulai dari warna apa gitu. Komposisinya apa? Nah, kartu apa? Hijau. Kalau hijau itu bagaimana? Nah, kalau kuning? Iya, kalau merah? Berarti itu dekomposisinya. Diperlukan dulu kartu hijau, kemudian kartu merah dan kartu kuning. Algoritma yang ada pada permainan itu apa? Nah, coba oke lanjut. Pertama mengambil kartu, terus oke, luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, untuk itu anak-anak, supaya kalian lebih paham lagi dan Ibu Guru ingin mengetahui kalian punya pemahaman, ya. Ibu Guru akan membagikan kalian lembar asesmen, ya. Ini ada 3 pertanyaan tapi berbentuk AKM. Jadi kalian menjawab berdasarkan deskripsi yang ada pada soal ini, ya. Jangan lupa tulis nama. Ketika sudah selesai kerja, boleh letakkan saja di atas meja. Nanti setelah ini baru Ibu Guru ambil. Sekarang semua perhatiannya ke depan. Oke, ya. Ibu Guru mau bertanya. Mari kita sama-sama memberikan kesimpulan, ya. Apa saja yang telah kamu pahami, ya, dari kegiatan dari awal sampai akhir ini. Apa saja yang anakku yang lebih cantik dan ganteng ini pahami. Oke, satu-satu. Ketua kelas dulu, berdiri. Silakan. Berpikir komputasional itu bagaimana? Memecahkan masalah, luar biasa. Siapa lagi yang bisa kasih kesimpulan? Oke, Tirta. Memahami apa itu? Oke, luar biasa. Dia memahami dekomposisi, yaitu membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Siapa lagi? Selain kelompok 3, jangan lagi kelompok 3. Oke, kelompok 1. Algoritma. Apa itu algoritma? Langkah-langkah atau aturan untuk menyelesaikan masalah, luar biasa. Itu saja. Kelompok 2 tidak ada? Itu apa? Kalau pilih bagian-bagian penting saja itu dia termasuk apa? Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, nah untuk itu Ibu Guru minta mari kita sama-sama merefleksikan kegiatan kita di siang hari ini. Yang pertama, ya. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pelajaran hari ini? Baik, wah menyenangkan, luar biasa. Oke, yang berikutnya, menurut kamu apakah memecahkan masalah dekomposisi penting? Kenapa? Kenapa? Karena apa?
Iya, oke, luar biasa. Bapak sama masalah apa? Iya, yang masalah besar menjadi bagian luar biasa sekali. Oke, kalau begitu, bagian apa saja yang kamu sukai? Permainan apa? Rodi. Kenapa itu bermain menyenangkannya di mana? Oh ya, robot berjalan berdasarkan bisa membuat kartu ya. Oke. Yang kamu tidak sukai? Oh, tidak ada, luar biasa. Oke, yang terakhir, apa yang kamu pelajari dari kerjasama dengan teman-temanmu? Apa? Iya, kerjasama. Apa lagi? Kerjasama. Membantu satu sama lain, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dengan berakhirnya refleksi dari kita semua, ya, sehingga berakhir pula kegiatan kita di pagi hari kesempatan kali ini. Namun, ibu guru akan menyampaikan materi yang akan nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu konsep dasar kecerdasan artifisial. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Kedua kelas mana? Pimpin doa dulu.